yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya di sini sebagai MC dari acara webinar. Izinkanlah membacakan susunan acara pembukaan webinar sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi dari pemateri. Dan yang ketiga, penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya perkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Dirajul FCH. Beliau adalah mahasiswa peternakan angkatan 2019. Beliau juga di sini sebagai kabid dari bidang Infokom. Untuk acara lebih lanjut, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Hima sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan juga selamat datang di acara webinar kewirausahaan part 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dirajul Vedatul Chamida sebagai moderator akan memandu jalannya acara seminar kali ini. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom ini, webinar kewirausahaan. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah diduga akan terjadi. Dengan adanya pandemi, mengakibatkan kita harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal. Sebagai seorang entrepreneur, harus dapat beradaptasi dengan era new normal ini, dan tidak melihat pandemi ini sebagai halangan, namun sebagai sebuah tantangan baru. Tema webinar kali ini adalah membangun jiwa semangat berwirausaha di bidang peternakan agar dapat bersaing pada masa pandemi. Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Muhammad Ifan. Ya, terima kasih Mbak. Salam kenal, saya Ivan. Salam kenal, Pak. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan CV singkat pemateri kita kali ini. Beliau adalah Muhammad Ifan Yulianto, lahir pada 27 Juli 1996 di Pasuruan. Beliau juga sebagai Technical Service PT Semesta Mitra Sejahtera Karun Pokpan Group, serta beliau juga merupakan wirausaha, yaitu owner dari Royal Susu. Materi yang akan disampaikan untuk 50 menit ke depan ialah strategi pengolahan produk dan kemasan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya-jawab. Dalam suatu barang atau makanan yang dijual, pengguna kemasan itu sangat penting karena digunakan untuk menjaga produk agar tetap aman dan kualitasnya terjaga. Selain itu juga dipergunakan untuk menarik minat masyarakat pada produk yang dipasarkan. Pertanyaannya adalah, strategi apa saja yang harus dilakukan? Itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan berikan kepada Pak Muhammad Irfan selaku pemateri. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dirajul ya. Kita ngobrol santai aja, diskusi. Saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Ifan Yulianto, biasa dipanggil Ivan. Asal saya Pandaan, Pasuruan. Untuk domisili saat ini, saya tiap Senin sampai Jumat saya ada di Sidoarjo. Untuk hari Sabtu Minggu saya ada di Pandaan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang
tantangan di era pandemi, bagaimana sih menghadapi pandemi, dan prospek usaha apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi saat ini. Seperti yang kita tahu, pandemi saat ini cukup menyebabkan goyangnya usaha apapun, baik peternakan, industri, semuanya ikut terdampak. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang prospek pengembangan produk hasil ternak. Oke, saya cerita dulu aja, awal produk dari Royal Susu sebenarnya ada 3 produk, yaitu tentang olahan. Nah, tentang olahan, yaitu puding, permen susu, dan susu pasteurisasi. Nah, sebenarnya kita mencari produk yang bagaimana masyarakat itu minati, nggak memboseni, terus kemudian mudah dibuat, serta gampang pemasarannya. Untuk puding sendiri, kami setelah melakukan trial and error, hasilnya cukup peminatnya cukup, jika dipasarkan di pasaran cukup terjangkau, akan tetapi minat pasar kurang. Nah, untuk permen susu sendiri, setelah kami uji coba untuk memasarkan, hasilnya di pasaran kurang, istilahnya kurang menarik. Karena yang pertama, bahan bakunya susu asli, harganya tentu saja lebih mahal dibandingkan permen-permen yang lain. Nah, sehingga minat pasar cukup kurang. Nah, untuk produk kami yang ketiga ini, susu pasteurisasi, ini lumayan diminati oleh masyarakat atau konsumen. Sebab kenapa? Karena seperti kita tahu di musim pandemi saat ini, kita banyak kita ingin makanan minuman yang sehat. Nah, untuk menjaga imunitas tubuh, salah satunya dengan minum susu. Nah, ini sebagai tantangan, sebagai peluang bagi teman-teman untuk istilahnya untuk menciptakan produk dari hasil peternakan seperti susu pasteurisasi dan makanan siap saji, frozen food, ini lebih diminati pada saat musim pandemi saat ini, karena masyarakat atau konsumen ingin yang cepat atau istilahnya fast food lah. Nah, setelah 3 produk ini kami trial and error, produk susu pasteurisasi ini kami uji coba ke masyarakat luas, terutama anak-anak SD. Nah, waktu itu bisa ditunjukkan ke slide 4, Mbak. Nah, waktu itu pada tahun 2017, awal mula berdirinya usaha ini, kita melakukan trial and error di suatu SD, tepatnya di SDN Pujon. Kita melakukan trial and error, uji coba rasa, dan apakah diminati oleh kalangan anak kecil, orang dewasa, dan hasilnya cukup diminati. Akan tetapi, karena kami belum memikirkan jauh ke depan bagaimana kemasan, kemudian harga, kemudian
pasarnya melingkupi menengah ke bawah atau menengah ke atas, maka pada saat trial and error ini kami butuh waktu sekitar 3-4 bulanan untuk istilahnya plan bisnisnya bagaimana. Nah, setelah itu, setelah trial and error, hasilnya oke, kemudian masyarakat banyak yang suka. Kami pada saat itu masih duduk di bangku kuliah semester 7, semester 8-an. Kami melakukan uji coba marketing. Nah, uji coba marketing ini kami lakukan dengan peralatan yang sederhana. Peralatan sederhana artinya saya dan tim melakukan uji coba dengan peralatan dapur yang sederhana seperti di slide nomor 5. Nah, melakukan uji coba dengan sedikit, nggak cukup banyak, produksi awal hanya 15 botol, dilakukan secara mandiri, nggak ada karyawan yang membantu, dan hasilnya banyak diminati karena kita tidak mencari untung yang tinggi, akan tetapi kita bagaimana pasar menyerap dulu karena produk kita baru, saat itu brandingnya belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Setelah produksi awal hanya 15 botol, saat itu dipasarkan di daerah kampus, sekitar kampus 3. Nah, pada awal produksi ini banyak terjadi istilahnya drama. Banyak terjadi drama. Contohnya, waktu pertama kali mengolah karena kita belum punya basic teknologi pangan, bagaimana mengolah susu tersebut yang baik dan benar, bagaimana kita istilahnya menerima susu segar, mengolahnya dijadikan susu pasteurisasi yang baik dan benar, itu bagaimana kan masih istilahnya meraba-raba. Karena pada saat itu terus terang saya meminati hanya di ruminan, bukan di olahan waktu kuliah. Nah, saat itu saya belajar lagi, belajar terus, sampai akhirnya saya dibantu teman saya, anak ITB untuk uji coba rasa. Nah, kita membuat inovasi rasa yang awalnya cuma rasa 3 rasa, stroberi, melon, ori, menjadi banyak rasa. Nah, dari situ kita terus belajar sampai akhirnya saya konsultasi sama Pak Ali. Pak dosen itu, saya konsultasi sama beliau bagaimana istilahnya, bagaimana sih Pak sifat susu ini, terus karena materi di kuliah aja nggak cukup loh kalau nggak dipraktekin. Nah, beliau support penuh karena beliau di rumahnya ada banyak sapi. Saya belajar ke beliau, mulai dari pemerahan, penanganan susu, sampai akhirnya diajarkan pengolahannya seperti ini. Nah, beliau sangat membantu dalam usaha ini karena susu yang saya dapatkan dari beliau. Pada akhirnya saya nyoba pemasaran di daerah Pandaan, Malang, Batu, banyak diminati oleh masyarakat konsumen. Nah, bisa ditunjukkan di slide nomor 6. Nah, ini
saat saya berada di rumah Pak Ali, saya melakukan pemerahan susu, kemudian ya waktu itu penuh dengan keterbatasan karena sebagai mahasiswa yang hanya modal pas-pasan, kemudian ingin memiliki usaha dan ingin meringankan beban orang tua, terutama untuk membayar kuliah, uang saku, uang makan. Nah, dari saat itulah ide usaha muncul. Nah, nggak cuma ide usaha pengolahan hasil ternak seperti susu pasteurisasi. Waktu itu semua apa yang bisa dijual saya jual waktu itu. Karena saya pengen istilahnya apa ya? Pengen jadi benar-benar seorang pengusaha, tetapi kendalanya adalah dana. Nah, dana ini cukup sedikit, uang saku terbatas, karena saya juga bukan anak orang yang kaya, semuanya saya lakukan secara mandiri, bagaimana saya bisa bertahan hidup di Malang itu saja sudah alhamdulillah. Nah, pada saat itu, mulai tahun 2017 sampai tahun 2019, proses usaha yang saya lakukan banyak rintangan, mulai dari susu yang saya bawa seperti di gambar itu jatuh, kemudian tumpah di jalan pernah, kemudian saya kembali lagi minta tolong ke Pak Ali, sampai bayar susunya Kari juga pernah. Nah, salah satu contoh tersebut buat apa ya, istilahnya menginspirasi teman-teman yang memiliki semangat tinggi agar ya jangan menyerah. Di saat pandemi saat ini semua terdampak, keuangan naik turun, kalian jangan menyerah. Nah, bisa lanjut slide 6. Karena pandemi COVID ini memberikan dampak yang negatif dan positifnya. Karena seperti apa? Prospek pengembangan produk olahan hasil ternak, frozen food, dan minuman dalam kemasan menjadi meningkat. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di BPS. Seperti kita tahu, masyarakat menjadi apa ya istilahnya, malas keluar, stay home. Nah, otomatis produk olahan hasil ternak menjadi sangat laku. Kemudian peningkatan isu pangan asuh, itu ya peternak sekarang pilih-pilih, pengennya makanan dan minuman yang sehat. Kemudian kebijakan bantuan modal untuk para pelaku usaha menjadi lebih ringan, mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami juga sempat mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan untuk UMKM. Nah, itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya, gangguan supply chain akibat terganggunya distribusi. Kayak Malang di lockdown, kemudian kami nggak bisa ke Malang untuk mengambil susu, itu merupakan gangguan. Nah, untuk itu bagaimana kita melakukan solusi agar kita tetap berproduksi meskipun terjadi pandemi saat ini. Mau nggak mau, kita harus tetap hidup, kita harus tetap survive dalam usaha. Nah, dampak negatifnya juga penurunan produksi dan income. Sebelum pandemi saat itu kami mampu menjual produk olahan susu pasteurisasi, yaitu produk Royal Susu, bisa 300 sampai 500 botol per minggu. Nah, karena pandemi saat ini itu menjadi turun drastis. Itu yang utama. Karena kenapa? Pada saat itu kami memasarkannya hanya sebatas lewat event, sekolah, kampus.
kemudian EO. Nah, saat pandemi, otomatis kita dilarang untuk berkumpul, berkerumun. Yang sekolah awalnya offline menjadi online, nah, itu memberikan dampak yang negatif pada saat itu bagi kami. Nah, kemudian kami berpikir bagaimana solusinya, bagaimana win-win solution. Karena saat itu kita penjualan lagi naik-naiknya, kemudian kena dampak, kita down. Otomatis kita down. Nah, setelah kita down, kita berembuk dengan tim. Awalnya tim atau karyawan yang kita suruh nunggu di suatu setan setiap harinya dibayar 100.000, kemudian kita rubah mindset-nya, kita rubah manajemennya. Manajemen pemasaran kita rubah. Nah, merubahnya menjadi sistem bagi hasil. Kalau tim saya ini mampu menjual satu botolnya, saya kasih 2.000. Nah, mereka berlomba-lomba. Bagaimana kita harus bisa survive gitu loh. Jangan, nah itu namanya tim ya. Jangan ditinggal saat lagi susah. Nah, dari situ kita bangkit kembali, kita tata kembali manajemennya, sampai akhirnya kita pemasarannya menjadi online, mengikuti pasar, mengikuti keadaan. Nah, bisa di slide ke-10, bisa next. Oh, ke-9, Mbak, maaf. Nah, ini untuk branding dan inovasi rasa. Brandingnya sendiri awalnya seperti yang kita tahu di slide awal tadi, di anak SD itu kita menggunakan kemasan botol seperti botol aqua. Nah, menurut kami itu kurang menarik. Nah, kurang menarik kenapa? Di pasaran padahal rasanya sama, pembuatannya sama, komposisinya sama. Tapi masyarakat kurang meminati sampai akhirnya kita melakukan branding. Nah, yang kita sebutkan tadi, branding selama 3-4 bulan tadi kita melakukan brandingnya bagaimana. Nah, otomatis cost-nya menjadi naik, harganya kita naikkan, apakah konsumen mau. Nah, itulah proses, itu namanya proses. Nah, saat kita melakukan branding dan inovasi rasa, banyak masyarakat yang tertarik. Awalnya kita jual harga 7.000 per botol. 7.000 per botol, setelah permintaan buahnya banyak, terus kita naikkan. Kita naikkan menjadi 10.000 sampai 12.000 per botol. Nah, bisa kalian bayangkan harga susu jika per liternya 5.000 di peternak, kita olah, kita inovasi menjadi harga 10 sampai 12.000. Nah, itu luar biasa bukan? Nah, inovasi apa sih dari susu pasteurisasi ini? Karena pada saat itu, tahun 2017, susu dengan tambahan jelly di Malang, Pandaan, bahkan Surabaya pun nggak ada dengan susu tambahan jelly. Nah, saat itu menurut kami ini produk yang istilahnya menarik lah. Menarik dari awalnya orang nggak suka susu menjadi suka susu. Karena kenapa? Biasanya kan susu kalau diminum tanpa ada tambahan apapun itu biasanya enak. Nah, untuk ada tambahan jelly, untuk ada tambahannya jelly ini menjadi istilahnya enak, kemudian nggak enak, mengenyangkan. Nah, itulah yang kami brandingkan, kami
istilahnya iklankan. Nah, susu dengan tambahan jelly, dengan susu asli, kemudian pemerahannya menggunakan mesin yang pada saat itu tahun 2017 banyak yang masih menggunakan tangan. Nah, dari situ usaha tersebut terus berkembang, bisa di slide nomor 10. Terus berkembang sampai akhirnya kita memiliki banyak reseller, memiliki banyak jangkauan, bisa sampai Lamongan, Gresik, Surabaya. Kita memiliki karyawan 6 untuk menjaga stand toko tersebut. Kita memiliki 6 karyawan. Pada saat pandemi, kita kena dampaknya, kemudian kita merubah menjadi sistem pemasarannya menjadi online, memanfaatkan teman-teman tersebut untuk melakukan istilahnya endorse sebanyak-banyaknya, tapi endorse-nya gratis karena kita memanfaatkan semua teman. Nah, bisa kita lihat slide nomor 11. Nah, ini titik balik usaha kami di tahun 2019. Awalnya kami yang serba keterbatasan untuk membeli styrofoam saja. Waktu itu hanya mampu yang kecil. Kemudian karena usaha tersebut ya berkembang, kami mampu membeli showcase, kemudian kita melakukan branding secara besar-besaran yang dibantu oleh teman-teman. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri karena waktu itu kan saya lulus 2018. 2018 lulus, saya balik kampung ke Pandaan. Nah, karena jarak tempuh Pujon Pandaan cukup jauh, karena kami dalam saat melakukan usaha banyak ditipu masalah susu asli atau tidak di Pandaan. Karena saya sempat mencoba tidak mengambil susu di Bali karena letaknya jauh, kemudian pindah ke Pandaan, sempat ditipu susu tersebut dicampur air, dicampur santan, dicampur susu kaleng. Nah, itu pernah. Karena secara kualitas itu sangat berbeda. Dan itu mempengaruhi rasa, kemudian mempengaruhi karena penjualan waktu itu saat menggunakan susu di Pandaan itu menjadi turun drastis. Nah, di sini kita dicoba lagi. Bagaimana mencari solusi susu yang terbaik, kemudian bagaimana kita mendapatkan bahan baku yang lebih dekat karena sudah nggak di Malang, tetapi produk kita tetap dijual di Malang waktu itu, di Car Free Day. Nah, kita mencari solusi terus, sampai akhirnya untuk sementara waktu, karena nggak mungkin usaha tersebut dihentikan secara tiba-tiba, otomatis saya melakukan ya istilahnya nekat lah. Karena waktu itu celengan udah ada, kita beli mobil untuk istilahnya transportasi PP Malang Pandaan untuk lebih mudah. Karena pada tahun 2019 belum saat pandemi, permintaan cukup tinggi sampai bahkan kewalahan. Satu hari bisa 2 kali PP Pandaan Pujon untuk mengambil susu. Nah, pada saat itu kita mencari peternakan yang ada di daerah Pandaan dan sekitarnya. Kita menemukan di Trawas. Dan ternyata kebetulan itu masih saudara. Nah, di situ saya melakukan kerjasama, relasi. Bagaimana susu dari
saudara tersebut saya ambil dengan harga saya naikkan daripada koperasi yang membeli, tapi saya tetap bisa usaha jalan meskipun saya sembari bekerja. Nah, setelah kita menemukan solusi beli susu di dekat Pandaan, terjadi pandemi. Nah, pandemi kita kita bingung. Waktu itu kan pemasaran berubah jadi online. Nah, online kan nggak seramai offline waktu itu. Nggak seramai offline, kita lakukan kerjasama lagi, relasi. Nah, kita relasi menawarkan ke beberapa perusahaan. Kalau di Pandaan ada perusahaan plastik. Nah, kebetulan karyawannya banyak yang meminati produk kita. Nah, produk tersebut kita tawarkan. Nah, kita boleh masuk ke perusahaan tersebut. Kita istilahnya penjualannya kita jemput bola, kita antar ke pabrik, kemudian kita istilahnya kita kemas seperti yang ada di gambar sebelah kanan, kita kemas tinggal kita ngasihkan aja. Nah, pembayarannya sudah ditransfer terlebih dahulu. Nah, itu bisa di next. Ini saat kita sebelum pandemi, kita rutin ke TK dan PAUD yang ada di daerah sekitar yang selalu order Royal Susu. Bisa di next. Nah, ini ada salah satu video kita saat penjualan istilahnya penjualan susu di pabrik. Nah, bisa kita lihat. Ini saya kemas per kresek, kemudian tinggal membagikan sesuai nama yang ada di kresek tersebut. Nah, ini ada salah satu foto saat itu mengambil susu di Pujon sebanyak 90 liter. Nah, bisa dibayangkan per liternya aja bisa jadi 3 sampai 4 botol. Bisa di next. Nah, ini foto teman-teman kita yang membantu. Kita memanfaatkan teman-teman yang masih belum dapat pekerjaan, kita bantu, kita ajak, kita istilahnya buat lumayan lah buat tambah-tambahan waktu itu. Nah, bisa di next. Ini lini masa perjalanan usaha kami mulai tahun 2017 pembangkitan ide, kemudian pembentukan konsep, pengujian konsep secara komersial, kemudian kita terus berkembang, mengalami jatuh bangun, apalagi terjadi pandemi COVID saat ini, bagaimana menghadapinya, seperti solusinya melakukan penjualan online, Gojek, Marketplace. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ngobrol, tanya jawab aja. Karena
kalau ngomong sendiri rasanya nggak enak ya. Lebih baik ada feedback dari teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang udah melakukan usaha, mungkin bisa nerusin usaha dari orang tua atau apa. Mungkin enak sharing menurut saya ya. Ini enak sharing seperti podcast. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan pekerjaan saya, kenapa memutuskan untuk bekerja sambil berwirausaha. Nah, lebih baik sesi istilahnya tanya jawab aja, Mbak. Ya, baik untuk teman-teman peserta webinar, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya pada kolom chat. Mohon maaf, mau tanya langsung ngomong boleh? Oh iya, lebih baik ngomong langsung aja, lebih enak. Ya. Saya Riardiansyah mau bertanya, Mas. Iya. Kalau Mas ini kan inovasi susu sapi, kalau inovasi susu kambing apakah ada? Maksudnya buat referensi gitu. Oh ya, ya terima kasih Mas Rediansyah ya. Boleh saya jawab? Sebenarnya produk istilahnya produk olahan ternak, kebetulan kami mengolah di susu sapi. Nah, bisa juga Masnya meningkatkan nilai jual dari susu kambing tersebut. Susu kambing yang per liter harganya mungkin 15.000, Mas olah, kemudian Mas brandingnya, pemasarannya bagaimana, dibuat semenarik mungkin ya, agar bisa meningkatkan nilai jual produk tersebut. Contohnya, Mas harus tahu terlebih dahulu pangsa pasarnya di mana, untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, kalau syukur-syukur di masa pandemi saat ini bisa untuk menjangkau semua kalangan. Nah, sebenarnya banyak teman-teman kami yang satu angkatan dulu bisa apa istilahnya mengolah produk susu kambing menjadi susu pasteurisasi, sama. Sifat susu sebenarnya sama. Bahkan nggak cuma susu menurut kami ya. Bisa juga membuat olahan nugget atau lain sebagainya, seperti kalau bisa seperti sosis bahkan. Nah, makanya kita harus istilahnya apa ya, membuka wawasan. Misal kayak gini, pada saat pandemi saat ini. Nah, kita bisa memanfaatkan tersebut. Masnya karena kuliahnya apa namanya? Kuliahnya kan online. Nah, waktunya kan banyak tuh di rumah apa di kos. Nah, bisa uji coba, trial and error, membuat nugget. Resepnya banyak di internet. Meskipun susu pasteurisasi juga banyak di internet. Bisa kita cek di internet. Nah, dari situ kita menjadi apa ya, istilahnya kan mau belajar. Nah, belajar terus belajar sampai akhirnya kita menguasai tersebut. Bahkan sampai kita menguasai marketing, manajemen pemasarannya. Nah, sebenarnya di peternakan ini kalian semua sangat beruntung. Karena di peternakan UMM ini kita diajarkan mulai hulu sampai hilir. Mulai dari pembuatan pakan, kemudian pembudidayaan, breeding, kemudian olahan hasil ternak, sampai pemasarannya semua diajarkan. Nah, di situ nanti kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita harus pandai-pandai membaca peluang supaya ya bisa memanfaatkan situasi dan kondisi saat pandemi untuk mendapatkan cuan lah ya.
Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada sanggahan dari Masnya? Tidak, Mas. Baik, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Tadi ada pertanyaan yang ada di chat ya, Mbak? Iya, ada pertanyaan dari Kak Nurul Khotimah. Ya. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khotimah 2018A. Materinya sangat menarik, Mas, sehingga membuahkan pertanyaan untuk didiskusikan. Izin menyampaikan, bagaimana strategi untuk menjadi pebisnis yang multitasking, melihat apabila hanya mengandalkan satu usaha saja, maka ketika terdampak pandemi seperti saat ini pasti berkurang value-nya. Yang kedua, apakah perlu untuk menguji coba desain kemasan di pasar dengan menampilkan diantaranya kemasan yang sudah ada, seperti sebagai kemasan saingan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul Khotimah. Ya, ini pertanyaan milenial banget ya. Pertanyaan yang milenial banget ya, cukup bagus. Bagaimana strategi untuk menjadi bisnis di saat awal pandemi cukup apa ya? Waktu itu untungnya saya masih istilahnya backingannya masih bekerja. Nah, seandainya saya tidak bekerja saat itu, maka pemasukannya berkurang. Sedangkan kita kebutuhannya cukup banyak. Misal membiayai karyawan tersebut agar masih bisa survive, agar masih bisa tetap berjualan meskipun produk kami saat itu kurang laku saat offline karena jam 8 sudah jam malam ditutup. Nah, seperti itu. Menurut kami untuk menjadi pebisnis baiknya kita misal nih, example. Saat kalian lulus kuliah, kalian menjadi bos. Menurut mindset saya itu kurang matang. Karena kenapa? Kalian istilahnya apa ya? Kurang matang dalam hal mengolah egoisme, mengolah nafsu, istilahnya menggebu-gebu. Kemudian kalian belum merasakan bagaimana mendapat tekanan, bagaimana kalian jika bukan bosnya. Nah, itu makanya saya saat lulus kuliah sembari berbisnis, saya melakukan mencari waktu itu mencari lowongan untuk jaga-jaga, backup. Saya ingin belajar selain backup untuk terjadinya pandemi saat ini, saya juga belajar bagaimana saya mengolah anak buah, bagaimana saya mendapat tekanan dari pimpinan. Nah, itu kita menjadi matang secara pengalaman, kemudian bagaimana kita menghadapi konsumen, bagaimana kita menjaga relasi dengan konsumen, ya kan? Kita menjagalah hubungan baik agar tetap konsumen ini mau menjaga kualitas produk, agar pandemi ini bukan jadi masalah gitu loh. Nah, dari situ saya belajar ilmu yang saya dapatkan dari perusahaan, saya terapkan di bisnis saya. Nah, itu akhirnya jalan. Nah, saat itu karena kebetulan pekerjaan saya adalah kan TS, Technical Service, mendatangi peternak satu ke peternak lain, mendengarkan keluhannya.
mendengarkan bagaimana solusinya. Nah, dari situ saya belajar, saya ambil ilmu, kemudian bagaimana sih konsumen ini awalnya yang nggak mau beli menjadi beli. Nah, itu trik-trik orang marketing. Nah, itu untuk menjadi pebisnis yang multitasking adalah kita harus menjadi orang yang generalis. Generalis artinya kita harus serba bisa. Bisa mengolah susu, bisa menjualnya. Itu merupakan generalis. Bagi saya pribadi ya, saya inginnya menjadi orang yang generalis, bukan orang yang spesialis. Karena kenapa? Kalau orang spesialis, yes, misal membuat susu, ya membuat susu, terus bukan nggak mau melihat peluang yang ada di sekitar. Misal, oh sekitar kita cocok nih buat jualan ayam, sekitar kita cocok nih buat jualan nugget. Nah, itu salah satu trik sebenarnya untuk menjadi pebisnis yang survive adalah mampu melihat peluang. Mampu melihat peluang sekitar kita, bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut menjadi pundi-pundi rupiah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah perlu untuk menguji coba desain kemasan? Cukup perlu. Sebenarnya sebelum kami memutuskan untuk memakai botol tersebut, botol yang ada di gambar, kita udah sering kali gonta-ganti kemasan. Kita gonta-ganti kemasan, kita pakai kemasan yang kecil, minatnya kurang disukai, kita ganti bentuk kemasan yang lain, minatnya juga kurang disukai, sehingga kami memutuskan untuk kemasan yang ada di gambar tersebut. Nah, sebenarnya kompetitor pun juga banyak pakai kemasan yang awalnya sama dengan kami, cuma berbeda secara label dan rasa ya. Karena rasanya kan nggak mungkin sama lah ya, karena resepnya juga berbeda. Nah, di pasaran kita istilahnya apa ya? Adu jualan. Nah, adu jualan. Dengan kompetitor yang jualan botol lebih kecil, harga yang lebih murah, kami malah memilih botol yang ukuran tanggung 350 ml dengan harga yang masih istilahnya stabil di angka 10.000, sedangkan kompetitor menurunkan harganya di angka 7.000. Nah, bagi kami nggak apa-apa, apa salahnya mencoba gitu loh. Kan banyak konsumen penasaran loh, ini harganya kok 10.000, yang ini 7.000. Setelah mereka pilih, mereka beli, tentu saja ada rasa. Nah, kami menggunakan kan susu asli, murni. Sedangkan kompetitor mungkin dari rasanya aja kayak istilahnya apa ya, kurang lah, rasa susunya kurang. Nah, bisa saja kompetitor menurunkan harganya, tapi kualitasnya ikut turun. Nah, kami nggak ingin hal itu terjadi, makanya kami tetap melakukan branding, melakukan istilahnya ya influencer lah, minta bantuan teman-teman, maksudnya minta bantuan teman-teman untuk pasarkan dong produk gigi. Nah, dari situ masyarakat kan awalnya yang nggak tahu menjadi tahu, kemudian masyarakat luas bisa mengetahuinya dengan marketplace kayak Gojek, Grab. Nah, kita yang pertama memang yang penting adalah desain, branding, kemudian kualitas. Orang mau beli produk kalian, kalau misal ya, brandingnya bagus, desainnya bagus, kemudian saat dibeli, setelah beli, pasti gak akan kembali jika rasanya nggak enak. Nah, bisa aja itu yang terjadi di kompetitor. Saat harga diturunkan, kemudian penjualannya mungkin bisa turun. Dengan kami,
istilahnya nggak turun, naik secara perlahan-lahan. Karena kenapa? Kita nggak menurunkan kualitas susu tersebut, akan tetapi kita istilahnya trik branding, pemasaran bagaimana susu tersebut, istilahnya masyarakat yang nggak mau beli jadi mau beli. Nah, menurut saya itu, Mbak Nurul Fatimah, mungkin ada sanggahan. Sepertinya jawaban yang disampaikan sudah cukup. Oh iya Mbak, terima kasih. Sepertinya teman-teman begitu antusias. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Muhammad Arif Ardiansyah, 027 kelas 2A. Pertanyaannya, gimana trik-trik memelihara sapi perah di daerah panas? Karena sapi perah itu sangat rentan di daerah panas. Terima kasih. Ya. Terima kasih sebelumnya Mas Ardiansyah. Saya jawab ya. Kami sebenarnya nggak mulai hulu sampai hilir, karena yang pertama kita keterbatasan akan lahan, nggak punya tempat untuk memelihara sapi tersebut. Sebenarnya kami membeli susu tersebut dari Pak Ali yang ada di Pujon. Nah, kemudian kami mencari. Trawas kan masih daerah yang cukup dingin ya Pak, karena Pacet juga ada koperasi susu di sana. Nah, kami mencari peternak yang kebetulan ada saudara di sana, memberitahu untuk istilahnya, kulaan di situ aja loh, gak popo, soalnya kan lebih dekat lah, istilahnya kan gitu. Untuk pertanyaan ini, gak apa-apa saya jawab, meskipun kami nggak berternak secara langsung di sapi perah. Pernah saya temui pemeliharaan sapi perah ini di daerah perbatasan Sidoarjo. Nah, saya lihat kok aneh, ada susu di daerah sini gitu loh ya. Di daerah yang istilahnya cukup panas lah ya, nggak dingin. Tetapi bagaimana orang tersebut masih bisa survive, karena kenapa? Karena penjualan susu di daerah yang istilahnya Surabaya kan cukup mahal. Nah, mungkin itu salah satu peternak tersebut inisiatif untuk memelihara sapi di daerah tersebut. Untuk memelihara sapi di daerah panas, mungkin yang pertama bisa kita merubah strainnya dari PFH menjadi menjadi sapi yang tahan di situasi panas. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, bisa juga kita menggunakan konsep, kalau istilahnya di ayam itu kita siram, kita kipasi, itu juga ada. Pernah saya lihat di peternakan tersebut di daerah panas, jadi sapinya itu disediain kipas kayak blower ayam, kipas yang besar, bisa istilahnya ngipasi sapinya tersebut sampai nggak nggak stres karena panas. Nah, bisa juga itu, bisa juga pakai kandang close house. Nah, seperti di Greenfield. Nah, banyak cara untuk panas. Mungkin efeknya akan mempengaruhi di kualitas susunya. Kualitas susunya akan berpengaruh jika kita memelihara sapi di daerah panas. Mungkin tidak sebaik di daerah yang dingin. Gitu, Mas Ardiansyah. Untuk Mas Ardiansyah, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mungkin ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, Kak. Ya. Mungkin bagi anak muda sekarang itu masalah bisnis ada idenya, tapi yang bikin sulit itu masalah pemasaran, Kak. Contohnya banyak sih teman saya itu masalah pemasaran yang kayak agak sulit. Soalnya gini, Kak. Kita membuat contohnya susu. Kita sudah telat, sudah ada yang lebih dulu membuat susu, tapi kita masih pengen membuat susu. Dan untuk masalah pemasaran di internet sudah banyak, di sekolah sudah banyak. Terus menurut pendapat sampean gimana itu, Kak? Nah, Solusinya kalau seperti itu. menurut pendapat saya, karena semuanya kan ya dari saya baru memulai usaha juga yang jualan susu juga banyak. Nah, bagaimana kita menginovasi produk, menginovasi produk dari yang belum ada menjadi ada. Nah, itu bisa kita pelajari saat kita berada di bangku kuliah. Nah, kemudian yang terpenting adalah kita memanfaatkan, misal contohnya di Instagram ada, kalau di Surabaya ada Instagram Surabaya Foodies, kalau di Pandaan ada info kuliner Pandaan. Kita manfaatkan, kita masuk ke istilahnya ke Instagram tersebut, bantu minta pemasaran. Mungkin bayarnya cuma 50.000, kita endorse di situ. Nah, itu secara gak langsung membuat orang menjadi banyak yang tahu. Nah, membuat orang menjadi penasaran, apalagi mereka pasti menyediakan bantuan untuk foto produk. Nah, foto produk sendiri, mereka pasti udah jago karena mereka profesional. Kan kita membayar, kita nyerahkan produknya, kita kasih keterangan, kemudian mereka yang menambahkan, otomatis kita dibantu branding. Nah, dari situ kita flashback-nya banyak orang yang minat. Contohnya aja dulu waktu pertama kali saya mencoba istilahnya pakai jasa mereka. Nah, ternyata cukup membantu di masalah pemasaran. Nah, mungkin itu salah satu solusinya untuk istilahnya yang penting branding. Bagaimana branding. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kualitas produk apa yang akan sampean buat. Nah, yang terpenting lagi adalah melakukan dan mencoba. Jika kita hanya memikirkan, maka tidak akan pernah terrealisasi. Bagaimana, Masnya? Mungkin cara itu ya bisa kalau daerah kota besar, Kak. Kalau seandainya saya di daerah kota kecil dan mungkin orang-orangnya itu aja. Dan kadang di daerah kota saya itu sistemnya itu buat pemasaran itu sistem kepercayaan. Jadi suatu produk yang lama itu lebih laris daripada produk yang baru dan lebih enak. Kadang yang lama itu lebih laris, Kak. Oh ya. Nah, hal ini istilahnya sama dengan pekerjaan saya ya. Pekerjaan saya kan PS. Nah, nanti Masnya mungkin bisa belajar cara istilahnya branding ya, membuat orang yang mau menjadi membuat orang yang nggak mau menjadi mau. Nah, contohnya saya diminta untuk mencari peternak. Nah, mencari peternak dengan ini contoh nih ya, agak melenceng sedikit. Ini berbicara tentang pekerjaan saya ya. Awalnya saya bisa lah yo mencari peternak di daerah ini yang notabene udah dikuasai sama suatu perusahaan lain lah, kompetitor ya. Nah, ini bisa istilahnya bisa dibayangkan jika kita jualan ya. Nah, sama juga saya kan sebenarnya jualan obat, jualan pakan, jualan DOC, akan tapi pembayarannya pada saat panen. Nah, kan sistem kemitraan menjadi technical service. Nah, bagaimana saya mencari peternak di daerah tersebut? Nah, awalnya kita melakukan pendekatan terhadap konsumen, misalkan
ibaratnya konsumen kompetitor tersebut kita dekati, sampean kita dekati secara persuasif lah ya, kita dekati, kita ajak sampai kita bujuk lah ya. Wis bagaimana trik-trik pemasaran, trik-trik kita aplikasikan semua, kita rayu mereka agar mau mencoba. Nah, awalnya kita berikan servis yang lebih dibandingkan konsumen yang lain lah. Kita kan ini mencari baru nih, buka istilahnya babat alas. Nah, kita terus rutin menawarkan sampai akhirnya mereka mau. Nah, target ini berbicara pekerjaan saya ya. Target saya tiap bulannya harus dapat kandang baru. Nah, untuk saat ini saya sudah tidak kewalahan. Bahkan yang pengen masuk cukup banyak. Nah, itu salah satu trik yang saya gunakan adalah pendekatan ke kepalanya dulu, ke istilahnya yang berkuasa. Nah, kita cari celah yang berkuasa di daerah situ. Misal yang punya pemilik peternakan yang besar, pemilik kandang yang besar. Nah, kita ajak di situ. Awalnya kita dekati di situ, kemudian buntut-buntutnya ikut katut lah, istilahnya ikut masuk ke kita. Nah, anak buahnya lah maksudnya. Anak buahnya ikut ke katut, ikut mau bermitra dengan kita. Nah, bisa juga kita aplikasikan, kita terapkan pada penjualan produk. Nah, kita merayu mereka bagaimana kita istilahnya merayu konsumen agar mau membelinya. Kita contohnya menitipkan di warung, di toko, bisa juga seperti itu. Nah, sebenarnya hal tersebut bisa kita pelajari, yaitu teknik-teknik marketing. Makanya saya seperti itu, generalis. Nah, mau belajar apapun, misal pemasaran, marketing, branding, nah itu semua dipelajari agar kita ditempatkan di mana aja, mau di konsumennya seperti apa, kita lama-lama akan terbiasa. Nah, awalnya memang cukup sulit karena awalnya kita belajar, belajar secara otodidak, lama-lama akan bisa. Soalnya kan kita basicnya peternakan, belajarnya marketing. Nah, mungkin seperti itu. Berarti kita harus kayak merayu dari kayak kalau bahasa Jawanya ndas-ndasannya dulu ya Kak, gitu Kak. Nah, betul. Kalau istilahnya kita rebut konsumen tersebut melalui kalau awal dulu kan istilahnya apa ya? Kita merebutnya nikung. Nah, kita nikung peternak yang besar yang ikut kompetitor, kita tawari, kita tunjukkan benefitnya apa, kita coba. Kemudian saat berjalannya usaha, mereka puas dengan servis kita. Nah, lama-kelamaan dari mulut ke mulut itu akan membuat yang lain tertarik. Nah, mungkin bisa seperti itu. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mas Dandi. Waktunya cukup lama, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, silakan untuk bertanya pada kolom chat atau bisa langsung bertanya. Untuk diingatkan kembali untuk peserta webinar untuk mengisi link presensi yang telah panitia bagikan pada kolom chat.
Untuk teman-teman peserta, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, mungkin Mbaknya bisa bertanya. Oh iya Kak, mau tambahan lagi Kak. Iya, silakan Mas. Berarti dalam dunia pemasaran itu tikung menikung disahkan ya Kak? Nah, kan tujuan kita menjual produk, ya kita lihat tujuannya kita terlebih dahulu. Misal, saya dituntut untuk menjual produk, misal nih, contoh ayam. Nah, bagaimana, misal Masnya pengguna istilahnya Java, saya Pokpan. Bagaimana saya merebut emas? Nah, merebut emas dari kompetitor. Mungkin kita melakukan melakukan perebutan agar emas mau menjadi konsumen saya, ya secara profesional, secara istilahnya halus lah ya, nikungnya secara halus, bukan secara brutal menjelekkan suatu produk dari kompetitor. Nah, mungkin seperti itu Mas. Profesional ya, kan bebas memilih. Konsumen kan bebas memilih mau membeli produk siapa. Bahkan banyak yang mereka bahkan dua-duanya mereka pakai. Nah, akhirnya mereka tahu mana servis yang paling terbaik. Berarti kita mengunggulkan produk kita terhadap konsumen tersebut gitu Kak? Nah, otomatis seperti itu Mas, karena kita masa mengunggulkan produk orang lain daripada produk kita, kan nggak mungkin toh. Nah, kita otomatis mengunggulkan produk kita, apa benefitnya, apa kelebihannya, mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Mungkin di sini apa sudah ada yang berwirausaha ya? Barangkali ada yang bisa bercerita tentang usahanya di sini. Ya, kita berbagi pengalaman lah. Saya Kak ingin bertanya. Oh iya, silakan. Kenapa konsumsi susu di negara kita masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya, contohnya Asia Pasifik pada tahun 2019 saja masih bersekitaran 16,23 liter per kapita per tahun. Gimana cara membuat masyarakat tertarik dengan olahan susu di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Kak. Ini sebenarnya sudah istilahnya terpikirkan ya sebelum saya memilih kenapa kok jualan susu. Nah, karena itu salah satunya konsumsi susu di Indonesia kurang. Nah, itu menjadi peluang bukan? Nah, bagaimana kita membuat masyarakat yang sebelumnya nggak mau minum susu menjadi minum susu. Nah, salah satunya dengan inovasi penambahan jelly pada produk kita. Nah, penambahan jelly pada produk kita, orang yang istilahnya mau minum susu aja enak, kalau dengan ada tambahan jelly kan menjadi istilahnya mau mencoba, dan banyak konsumen kita yang awalnya tidak mau menjadi mau. Nah,
kenapa konsumsi susu di Indonesia kurang? Menurut saya masyarakat Indonesia mungkin ya, menurut saya pribadi pengetahuan atau tentang edukasi tentang susu kurang. Nah, makanya mungkin masyarakat yang jauh dari Kota Batu, Kota Malang, tempat produsen susu, mungkin apa sih susu? Mungkin kan banyak orang yang belum mengetahui. Mungkin banyak nih, misal contoh, peternak saya di daerah Gresik ya, ini peternak ayam. Kalau saya istilahnya bawakan susu, sembari saya pemasaran di sana, rasanya kok beda ya dengan susu kaleng. Menurut mereka, susu kaleng itu pun banyak proteinnya. Padahal susu kaleng, susu kental manis, itu isinya hanya gula. Banyak edukasi masyarakat yang kurang. Makanya istilahnya orang Indonesia kurang minum susu. Konsumsi susu orang Indonesia cukup rendah dibandingkan negara lainnya. Makanya untuk itu teman-teman bisa istilahnya membantu edukasi agar masyarakat lebih banyak minum susu. Karena dengan minum susu imunitas tubuh menjadi lebih kuat, lebih sehat. Nah, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Bagaimana, Masnya? Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi dari kakaknya? Enggak ada, Kak. Terima kasih. Oh iya. Apa di sini ada yang berwirausaha? Belum ada, Kak. Oh, masih belum ya? Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, boleh cerita? Usahanya apa? Boleh. Saya pernah berusaha di pengemukan hiu potong. Iya. Itu saya setelah kayak seperti setelah liburan kampus atau semester genap itu pasti saya membeli sapi itu, Kak. Apa yang kurus ataupun tidak sehat itu saya beli, terus saya pelihara sendiri pas waktu di liburan seperti itu. Nanti saya mencoba-coba tentang apa pengaplikasian obat yang telah didapat dari kampus dan yang saya dapat ilmu dari lapang juga dari teman-teman relasi itu saya manfaatkan di waktu libur. Nah, jadi ketika waktu libur itu terisi dengan kegiatan seperti itu bisa mendapatkan uang lah di waktu-waktu libur kita, tidak mandek di kampus saja seperti itu. Itu usaha saya sih. Nah, cukup baik. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Arif, Mas. Dengan Mas Arif dari mungkin Madura. cukup menarik ya. Oh ya, Mas Arif dari Madura. Mungkin bisa budidaya sapi asli Madura ya, di sana. Oh, insya Allah bisa ini, Mas. Cukup menarik, apalagi seandainya bisa dikembangkan di Malang, karena kan kita tahu pangsa pasarnya di Malang kan cukup tinggi, apalagi kebutuhan daging. Mungkin Mas Arif bisa melakukannya sembari berkuliah ya. Iya, Mas. Ini masih melihat-lihat bangsa pasar yang di Malang ini masih karena untuk memasukkan sapi dari Madura itu kan bapak saya juga jadi belantik sapi gitu kan.
Jadinya emang pengen mengeluarkan dari Madura itu, kita bawa sapi dari Kangian, kita bawa keluar dari Madura seperti itu, Kak. Kita mau nyuplai kayak di waktu hari kurban, karena sapi Madura itu kecil tapi umurnya kayak udah mencukupi untuk kayak kurban gitulah mungkin, Kak. Kelebihannya ini masih ancang-ancang cari lahan di daerah Malang ini, Kak. Ya, Mas Arif, cukup menarik ya, karena kuliah sambil berwirausaha. Bukan begitu, Mas Arif? Enggak, Mas. Nah, mungkin Mas Arif di sini istilahnya apa ya? Berwirausaha. Mungkin Mas Arif masih mencari relasi bagaimana pasarnya di sini. Nah, ini kesempatan Mas Arif keluar dari daerah, memasarkan produk daerahnya di kota-kota lain. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain mau menceritakan usahanya. Apakah nggak ada yang mau bertanya, bercerita? Nah, mungkin saya yang akan bertanya ya kepada teman-teman. Mungkin apa rencana? Setidaknya kalian udah ada plan setelah lulus kuliah mau jadi apa? Mungkin bisa diceritakan di sini. Setelah lulus kuliah pengen jadi apa? Berwirausaha atau bekerja di perusahaan, menjadi tenaga profesional atau mau jadi dosen? Saya pengen tahu kalian mau berwirausaha atau seberapa banyak orang yang mau berwirausaha atau seberapa banyak orang yang mau bekerja di perusahaan. Berwirausaha. Rata-rata mau berwirausaha ini. Gini Kak, saya mau bercerita nih Kak. Ya. Orang tua saya alhamdulillah punya peternakan ayam petelur. Alhamdulillah gak terlalu banyak sih, cukup. Jadi saya paling tidaknya kan saya meneruskan orang tua saya, dan ayam petelur itu sudah mungkin di atas, di menengah ke atas sudah kayak berkembang gitu udah. Saya tinggal melanjutkan. Menurut pendapat kakak, saya lebih membesarkan apa saya mencari cabang usaha lain? Nah, Seperti kalau kayak saya lebih membesarkan apa kayak gimana ya Kak? Lebih membesarkan peternakan tersebut, apa saya sambil apa saya mencari peternakan lain, apa usaha lain gitu. Gimana ya? Menjelasinnya agak susah soalnya. nah, menurut saya ya, saya paham maksudnya masih. Nah, kalau menurut saya, kalau masnya udah ada basic berwirausaha di dalam keluarga, lebih baik ya diteruskan usaha milik keluarga tersebut. Karena mungkin dengan ilmu, pengetahuan, dan hasil dari kuliah masnya bisa mengembangkan ayam petelur tersebut. Mungkin nantinya masnya akan bikin puletan sendiri, kemudian bisa memproduksi telurnya, bisa dijual, bisa diolah dari hulu sampai hilir. Mungkin seperti itu ya, bisa mengembangkannya. Mungkin yang awalnya dari kecil menjadi besar, kemudian daripada beli puletan, ya, misal ya, daripada beli puletan tak buat pulet sendiri aja. Nah, itu merupakan istilahnya apa ya? Mengembangkan usaha yang
sebelumnya sudah ada, dan untuk pemasaran telurnya biasanya lewat bakul menjadi dipasarkan sendiri, mungkin memiliki nilai jual yang lebih ya, apalagi bisa diolah. Apalagi masih kalau mau misal jualan martabak atau apa, kan mengelola sampai hulu sampai hilir. Berarti tidak harus mencari cabang usaha lain ya. Berarti cukup satu dan dikembangkan gitu, Kak. Ya, karena untuk belum tentu jika kita udah punya basic nih, basic ayam petelur lah, kita mencoba usaha lain belum tentu berhasil seperti usaha yang sebelumnya kita lakukan. Contohnya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik ya meneruskan usaha yang ada kita kembangkan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan membuka usaha lain dari istilahnya dari produk hasil petelur tersebut. Nah, mungkin nanti Masnya ya bisa jual puletnya sendiri. Dari yang dipakai sendiri menjadi dijual untuk komersil. Bisa. Memelihara sampai DOC, mengawal vaksin. Nah, kita branding puletnya bagaimana. Terus kita otomatis harga jualnya bisa kita tekan mengikuti pasar. Nah, Masnya udah menjadi pengusaha ayam petelur, menjadi pengusaha pulet, bahkan bisa menjadi pengusaha olahan dengan mengolah hasil ternak tersebut. Bagaimana, Masnya? Oh iya ya, Kak. Berarti lebih baik mengembangkan yang ada daripada harus mencari yang baru gitu, Kak. Intinya ya, Kak. Ya, mengembangkan dalam artian nanti akan menumbuhkan usaha baru loh ya. Kan berarti menjelekkan untuk mencari yang baru, tapi kita akan menumbuhkan usaha yang baru dengan usaha yang ada sebelumnya. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak, untuk pendapat dari sampean, Kak. Ya, sama-sama, Mas. Baik, untuk peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Saya Kak mau tanya lagi boleh? Iya. Ini menurut Mas ini gimana ya? Kan saya ada pernah yang dibilangi kalau lulus kuliah itu lebih baik langsung terjun berwirausaha sendiri. Katanya kalau ikut orang terlalu lama. Nah itu ya menurut Mas yang tepat gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dengan Mas siapa ini? Ari Ardiansyah. Oh, Ari Ardiansyah. Dulu pemikiran saya sama dengan Masnya. Setelah lulus kuliah, usaha atau bekerja. Bahkan banyak kata orang nggak bisa kedua-duanya digabungkan, berwirausaha dan bekerja. Menurut saya pengen mematahkan omongan tersebut. Makanya setelah saya belum lulus kuliah ya, bahkan masih kuliah, sudah berwirausaha ya. Kemudian karena menurut saya kalau saya terjun langsung berwirausaha setelah lulus kuliah, saya minim
pengalaman, minim pengetahuan. Padahal di luar banyak pengalaman yang belum saya ketahui. Makanya, sembari usaha saya tetap berjalan, saya memutuskan untuk melamar pekerjaan. Kemudian saya diterima bekerja, saya bekerja sambil mencari apa sih yang nggak tahu, apa sih yang belum saya tahu dari dunia luar usaha, dari industri peternakan. Nah, bagaimana istilahnya kita belum istilahnya apa ya, setelah lulus kuliah berwirausaha, kita langsung menjadi bosnya ya, contohnya seperti itu. Nah, kita kan nggak pernah jadi kacung, nggak pernah jadi buruh orang ya, istilahnya seperti itu. Nah, otomatis mindset kita kan secara pengalaman kan belum matang. Nah, itu yang saya khawatirkan karena apa? Dampaknya bisa eksistensi dari usaha saya tersebut. Nah, berbeda lagi kalau kita mau belajar mencari pengalaman terjun langsung, kita bukan menjadi bos, bahkan menjadi bawahannya. Bagaimana bos melakukan istilahnya kan ada bos yang baik, ada bos yang jahat, ada yang bos yang galak ya. Bagaimana kita mendapat tekanan tapi bisa survive, tetap berusaha, kemudian bagaimana kita memanage waktu di perusahaan, bagaimana kita istilahnya mendapat tekanan dari bawah, dari atas, lah bagaimana kita bisa merangkul semuanya, kita dapatkan di perusahaan. Nah, itu yang saya terapkan di usaha saya. Jadi menurut saya ya sebaiknya kita itu berbeda-beda lagi ya. Ini kalau menurut saya pribadi, saya mencari pengalaman sembari tetap berwirausaha, tetap jalan. Karena kenapa? Karena untuk memulai wirausaha aja cukup sulit. Ya. Apalagi kita kalau udah jalan tapi meninggalkannya demi pekerjaan. Itu cukup eman-eman. Bagaimana Masnya? Mungkin ada sanggahan atau sudah Mas, cukup Mas. Terima kasih Mas. Baik, apa ada yang mau didiskusikan lagi atau ingin dikata? Dan diingatkan kembali untuk peserta webinar untuk mengisi link absensi yang sudah panitia salvat pada kolom chat. Mungkin sudah tidak pertanyaan lagi. Apakah bisa diakhiri? apakah sudah tidak ada pertanyaan?
Baiklah, karena mungkin sudah tidak ada penanya lagi, dan karena waktunya sudah terlampaui, mungkin bisa ditutup untuk sesi diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit ringkasan materi yang telah disampaikan, yaitu strategi pengolahan produk dan kemasan yang baik. Yang pertama yaitu ketahui target pasar sebelum memulai penerapan pemasaran, serta mengoptimalkan promosi dengan media sosial. Dan juga bisa memberi insentif untuk rekomendasi bisa berupa potongan harga dan mampu mengikuti pasar, serta terus melakukan inovasi dan pendekatan kepada konsumen. Dan perlu dilakukan adanya branding dan meningkatkan kualitas produk yang akan kita pasarkan. Terima kasih untuk Pak Ivan telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Serta terima kasih juga untuk para peserta webinar yang telah antusias untuk mengikuti. Dan sekali lagi, saya ingatkan untuk peserta webinar untuk mengisi link presensi yang telah panitia share di kolom chat. Mungkin bisa saya akhiri. Saya Gira sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan hal yang kurang berkenan selama jalannya acara ini. Saya pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar kali ini sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan Bapak Ivan tadi menjadi manfaat dan ilmu buat kita ke depannya. Saya sebagai MC memohon maaf apabila dalam acara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam webinar kali ini. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan untuk teman-teman jangan keluar dulu. Habis ini saya jelaskan tentang pembagian kelompok. Mohon izin, saya boleh leave dari webinar ini. Oke, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk teman-teman, kemarin kan udah ada ATM untuk pembagian tugas dan untuk pembagian kelompok. Nah teman-teman, di sini kan udah ada 2 webinar nih. Nah sekarang teman-teman nanti itu langsung pembagian kelompok, nanti ada pemilihan
selaku pendamping, dan teman-teman silakan minta pendamping siapa. Dan nanti silakan koordinasi dengan pendamping, judul, dan produk yang mau dikembangkan apa. Ayo Mas Nopal, silakan masuk Mas Nopal. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kelompok beda kelas nggak apa-apa, Kak? Kalau bisa diusahakan satu kelas ya, tapi misalkan nanti apa ya, udah nggak cocok sama temennya, udah apa ya, kurang segambaran seproduk itu nggak apa-apa. Nanti silakan koordinasi dengan kelompoknya. Untuk pendampingnya nanti itu dari kakak-kakak HMJ. Misalkan nih, Dandi udah kenal dengan Kak Aulia. Kak, saya minta koordinasi dengan Kak Aulia selaku pendamping. Produk saya itu telur asin bakar, kayak itu misalkan Dandi. Terus misalkan nanti ada Arif. Kak, saya ini apa ya, ingin mengembangkan usaha tentang pengemukan sapi. Nah, di sini ada salah satu yang udah profesional mengembangkan produk, misalkan Mas Alpin, Mas Triwahyudi, Mbak Risma, Mbak Hima, kayak gitu. Nanti teman-teman silakan koordinasi dulu di grup peserta teman-teman ya. Ayo, ada yang ditanyakan lagi nggak? Itu untuk angkatan berapa kayaknya? Itu untuk angkatan 2020. Nah, untuk angkatan 2018 sama 2019 nanti mau ikutan gabung nggak apa-apa. Soalnya nanti kan ini ada dampingan dari jurusan sama fakultas untuk didampingi ikut lomba KBMI. Kalau misalkan KBMI nggak layak, nanti diajukan nanti di PKM. Teman-teman masih ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau Ya. nggak ada nanti mau diakhiri sama Kak Jua. Sebelum webinar ketiga diusahakan kelompok sudah terbentuk ya, Rek, ya. Oke, Mas. Oke teman-teman, habis ini ada sesi foto, silahkan on cam semua. Bentar mau menambahkan.
untuk teman-teman yang belum membayar webinar, segera dibayarkan ya sebelum webinar ketiga. Terima kasih. Sama-sama. Ayo teman-teman, habis ini ada sesi foto, silakan on cam semua. Kayak bebas, Rek. Nggak apa-apa, Rek. Jangan tegang-tegang. Ayo, santai, nanti nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, ganti set ya. 1, 2, 3. Bisa lagi. 1, 2, 3. Udah, Rek. Teman-teman udah diizinkan untuk keluar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh tetap di Zoom ini untuk tanya-tanya, nggak apa-apa.